Nah, selanjutnya setelah kita sudah berhasil untuk sign up dan menghash passwordnya, sekarang teman-teman bisa save untuk endpoint ini ya teman-teman. Nah, kita tinggal ke blank collection aja yang di sebelah kiri ini. Lalu teman-teman bisa kasih nama untuk collectionnya, yaitu to-do golang misalnya. Lalu teman-teman tinggal save endpoint kita tadi, Ctrl save, dan kita pilih folder dimana kita buatnya tadi, to-do golang ya teman-teman, dan kita beri nama sign up. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bikin untuk endpoint sign in-nya ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa balik ke Visual Studio Code-nya dulu. Di fungsi router, teman-teman bisa uncomment bagian dari router sign in-nya. Ini pad-nya salah nih, sign in harusnya. Yep. /api/sign in dan fungsinya sign in. Nah, tapi sebelum teman-teman bikin fungsi sign in-nya, teman-teman harus bikinkan fungsi untuk nge-hashing passwordnya ya teman-teman. Karena kita tadi waktu bikin sebuah password kan kita hash. Nah, kita perlu fungsi untuk mengembalikan hashnya supaya bisa dicocokkan dengan user yang login. Nah, pertama teman-teman bisa bikin struct untuk autentikasinya dulu ya teman. Autentikasi, type authentication, struct. Dia punya email, tipenya string. Oh, ini sebenarnya sama dengan model yang untuk email. Nah, ini kita bisa copy aja yang di sini di file model. Kita copy aja authentication. Lalu kita bisa copy juga untuk yang token, tapi untuk password kita pakai token string ya. Ini token untuk JSON converternya. Lalu di sini kita bisa bikin untuk variabel globalnya yang menyimpan secret key dari setiap hashing. Karena setiap kita nge-hashing itu ada secret key yang harus dicocokkan untuk menyamakan hashnya ini sesuai atau tidak dengan yang kita bikin di awal ya teman-teman. Kita bikin aja variabel baru dengan global, ada router, max.router ya, dan secret key tipenya string, dan nilainya kita bikin di sini secret key ya teman-teman, JWT gitu aja, secret key JWT. Oke. Nah, ada satu lagi sebenarnya yang harus kita buat, yaitu check hash password dan generate JWT ya teman-teman. Kita bikin aja func check password hash seperti ini. Dia punya dua parameter ya teman-teman, tipenya string. Yang pertama password, yang kedua hash, tipenya string. Dia mengembalikan boolean. Nah, kita panggil aja bcrypt-nya .compare. Nah, ini yang mengcompare data hashing yang sudah dibikin dan data request yang login ya teman-teman. Dia punya byte /byte dan hash, lalu /byte dan password. Nah, ini. Nah, dia punya satu kembalian yaitu error. Kita akan return errornya sama dengan nil. Oke, lalu yang kedua kita bisa bikin func generate JWT. Nah, ini untuk yang login ya teman-teman. Jadi setiap user yang berhasil login, dia akan menggunakan JWT atau mendapatkan JWT untuk keberhasilan ketika dia berhasil untuk login ke dalam sistem kita. Nah, generate JWT ini dia punya parameter email, tipenya string, dan punya kembalian string juga ya teman-teman, dan error. Nah, kita bikinkan aja. Pertama variabel globalnya my sign in key. Ini ngambilnya dari byte of secret key yang kita buat di atas ini ya teman-teman. Secret key byte
secret key. Lalu kita panggil jwt.new, huruf N ya, huruf besar, new. Lalu jwt kita pakai sign in method HS256, hasha256. Nah, begini. Dia punya satu kembalian ya teman-teman, kita kasih nama aja token untuk menyimpan nilainya. Lalu token ini kita pakai untuk memanggil claims, token.claims dan jwt.mapClaims ini. Nah, ini kita kasih aja claims untuk menyimpan nilainya. Nah, claims ini punya authorize claims, authorize dengan array di dalamnya, authorize kita reassign jadi true. Lalu claims ini kita copy aja bisa ya teman-teman biar lebih cepat. Email, sama dengan email dari parameter, dan claims exp time.now kita add time.minutes dikali 30. Nah, dikali 30 ini maksudnya kita beri dia waktu tenggat itu sekitar 30 menit ya teman-teman untuk mengakses tokennya. Jika lebih dari itu, dia akan diminta untuk login ulang untuk mendapatkan token yang baru ya teman-teman. Nah, kita bisa beri nama token string untuk hasil akhirnya. Dan error, dia punya dua kembalian dari token sign in string, signed string my signing key. Ini kita cek errornya kalau ada error. Jika errornya tidak sama dengan nil, maka kita akan kembalikan fmt error f, something wrong with hash misalnya token. Nah, titik 2 kita kasih s ini untuk seperti formatter string ya teman-teman. Error, gini. Lalu kita return string kosong dan errornya. Jangan lupa untuk kembalikan token string hasil akhir dan error dan nil maksudnya, karena dia harus berhasil. Jadi kalau dia error dia ke sini, kalau misalkan dia berhasil dia ke sini. Oke. Saya rasa cukup untuk pembuatan fungsinya. Sekarang kita balik ke ini error apa? Oh, kita pakai JWT yang JWT versi 4 ya teman-teman. Set. Ini nggak perlu. Oh, jangan lupa ini pakai huruf besar karena digolang. Kalau dia huruf kecil dia nggak bisa dipakai di modul atau di package lain. Oke, cukup. Nah, sekarang kita bisa kembali ke model kita. Lalu teman-teman bisa bikin fungsi baru di sini. Kita kasih nama aja func sign in. Begitu. Seperti biasa parameternya http .request response writer dan r sebagai http .request. Ya, gitu. Lalu kita buka koneksinya dulu. Ini mirip dengan kita buka koneksi di sign in ya teman-teman. Buka koneksi ke database, lalu tutup jika sudah selesai, dan kita panggil struct atau model dari autentikasi yang sudah kita buat sebelumnya ya teman-teman, yaitu authentication ini. Kita bikin aja var, kita beri nama request user supaya membedakan request yang dari sign in user dan yang di database. Kita kasih tipenya dengan autentikasi model dan kita decode data dari JSON
yang dari Postman ke dalam database kita. Kita panggil JSON.new encoder atau new decoder maksudnya. New decoder, ambillah dari request body, lalu kita record. Ini datanya dari request user. Nah, gitu. Dia punya satu kembalian ya teman-teman, new decoder itu. Kita akan cek, kita akan cek if er tidak sama dengan nil, maka kita akan bikinkan error sesuai dengan format yang sudah kita buat di helper ya, begitu. Helper.set error, errornya adalah error, dan string untuk pengembalian error in reading payload. Nah, sekarang kita set headernya. Untuk set header dot set, tipenya content type application JSON, application/JSON. Selanjutnya kita bisa encoder JSON-nya, new encoder encode error. Begitu. Nah, selanjutnya kita bisa ke query ke database kita ya teman-teman. Var dari model user, kita bikin db row, query row, db.query_row. Sintaksnya select email dan password dari user, terus kita scan. Ini salah, .scan maksudnya, scan nilainya user.email dan user.password ya, user.password. Oke. Nah, kita harus memastikan user itu ngisi emailnya dan password nggak boleh kosong ya teman-teman. Jadi kita perlu kasih kondisi jika user.emailnya sama dengan string kosong, maka kita akan kembalikan error. Nah, ini bisa kita copy aja dari sini karena formatnya sama. Terus kita ganti pesannya, username or password is incorrect atau tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong ya teman-teman. Lalu kita bisa copy lagi untuk headernya. Dan new encodernya juga bisa kita copy sekalian sih. Nah, begitu. Lalu kita return. Nah, sekarang kita bisa panggil fungsi yang udah kita buat, yaitu check password hash ya teman-teman, untuk membandingkan password hash yang di database dan password yang diisikan oleh user. Jadi kita bisa bikin variabel baru, kita kasih nama check aja. Check, ambil dari helper, nama fungsinya check password hash. Parameter pertama kita ngambil dari request user email, bukan email tapi password. Tuh, data sesungguhnya ada di user.password yang ada di database. Nah, sekarang kita cek. Jika ceknya tidak true, ini ya teman-teman, kita akan kembalikan error. Formatnya kita ambil aja dari sini, dan errornya bisa kita ganti gini, violet to hash password. Nah, gitu ya teman-teman. Lalu kita return. Nah, ini udah benar. Selanjutnya kita akan generatekan JWT baru jika user tersebut tidak memberikan email atau password kosong dan password yang dimasukkan sudah benar ya teman-teman. Kita akan berikan dia JWT dengan memanggil fungsi yang sudah kita buat dari helper, yaitu generate JWT. Datanya ngambil dari mana? Dari user.email gini. Nah, generate JWT ini punya dua kembalian ya teman-teman. Kita kasih nama aja valid token dan error. Gitu. Pertama kita cek dulu errornya. Jika error
tidak sama dengan nil. Kita paste yang format error kita kasih pesan error failed to generate token. Oke, itu ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa berikan field email dan token setiap user yang berhasil login dengan cara kita beri variabel nama token, ambil dari helper.token, struct token yang di sini ya teman-teman. Jadi email dan token string. Kita bisa reassign token.email, itu diambil dari user.email, dan token.string ambil dari valid string atau valid token. Nah, headernya kita bisa set writer.header.set content type application/json .new encoder write encode tokennya. Nah, cukup. Kita lihat di sini ada error apa itu? Oh, ini typo ya teman-teman, tidak sama dengan Oke, ada lagi. Yaps, ini lagi tidak sama dengan nil. Ini bukan string ya teman-teman. Typo. Ini harusnya bukan string. Ada lagi? Sepertinya kurang satu. Betul. Ya. Oke, selanjutnya kita bisa uncomment fungsi router sign in kita ya teman-teman. Jadi API sign in, metodenya dari sign in ini, kita buka koneksinya, kita ambil request dari user, lalu kita baca payloadnya, dan kita ambil data dari database untuk mengecek keaslian datanya, lalu kita cek hash passwordnya untuk menyamakan data password, lalu jika berhasil dan benar dan cocok, kita akan generatekan dia sebuah token, dan token ini akan kita keluarkan untuk digunakan untuk akses endpoint lainnya. Sekarang kita coba kembali ke Postman, dan kita bisa bikin satu request baru. Create request, add request, kita beri nama aja sign in, tipenya post, localhost 8000/API/sign in ya teman-teman. Nah, isinya bisa kita copy aja dari body yang ada di sign up. Kita kasih nama JSON, oke, benar. Nah, kita paste di sini. Kita coba login ya teman-teman menggunakan si Budi, karena Budi sudah pernah sign up sebelumnya. Kita coba hit. Oh, masih ada yang salah. Not found localhost API sign in. Ini pasti berada pada router kita ya, karena belum kita save. Saya selalu lupa save. Oke, bukan split. Go run main.go. Kita juga belum running. Oke, kita coba lagi, kita hit. Nah, sekarang sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang setiap user yang berhasil login, dia akan mendapatkan token untuk digunakan ke endpoint lainnya yang akan kita buat nanti. Sekarang kita sudah berhasil untuk membuat sebuah endpoint sign in dengan membuka koneksinya, lalu mengambil data request dari data JSON, dan mengambil data validasi dari database untuk mencocokkan datanya, lalu mengcompare passwordnya yang sudah di hash, dan jika berhasil dia akan kita berikan sebuah token JWT, dan jika gagal kita akan kembalikan dia error. Nah, kita sudah berhasil untuk membuat sebuah endpoint sign in ya teman-teman dengan data yang valid. Nah, bagaimana sekarang jika kita membuat data yang salah? Misalnya passwordnya kita kurangi jadi 1234. Nah, di sini kembaliannya errornya true dan pesannya user atau password salah ya teman-teman.
Jadi itu adalah endpoint sign in.